Usia ASN diusulkan diperpanjang 1 hingga 2 tahun lebih lama, alasannya karena harapan hidup orang Indonesia juga lebih panjang. Lalu kajian seperti apa yang harus dilakukan supaya usul ini justru tak menimbulkan masalah baru, seperti beban ke APBN misalnya. Kita akan mendiskusikannya dengan Pak Wisnu Juwono, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia yang sudah hadir secara virtual pada malam hari ini. Selamat malam Pak Wisnu. Ya, selamat malam Mbak Diana. Pak Wisnu, mungkin Anda boleh elaborasi terlebih dahulu sebenarnya apa saja dampaknya kalau batas usia ASN ini dinaikkan? Karena kan memang ada tambahannya sesuai strukturnya begitu ya. Apakah memang justru membantu regenerasi atau justru malah menurunkan produktivitas ASN? Ya, masalah perpanjangan usia ASN ini harus dilihat secara holistik, secara komprehensif. Menurut saya harus dilakukan audit secara menyeluruh, terutama dari aspek kinerja ASN itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui, tidak sedikit juga ASN yang produktivitasnya dipertanyakan gitu ya. Terutama terkait dengan output, apalagi terkait dengan dampak. Gitu. Jadi selain regenerasi, menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kinerja dari ASN itu sendiri dalam memberi pelayanan publik, apakah sesuai, outputnya sesuai, apakah dampaknya sudah sesuai selama ini, baru kita berbicara mengenai perpanjangan gitu. Karena kan walaupun nanti diputuskan adanya perpanjangan ASN, ya tentunya harus berdasarkan kinerja yang baik gitu. Oke, berarti Jadi, harus, silakan dilanjutkan Pak. Ya, jadi regenerasi itu soal yang lain, tetapi menurut saya yang paling utama adalah harus dilakukan audit kinerja dari ASN itu sendiri. Apakah mereka benar-benar selama ini menjalankan misinya sebagai pelayan publik, gitu. Karena kan masih ada banyak di beberapa daerah, juga di beberapa lembaga yang kinerjanya tidak memuaskan, gitu. Misalnya beberapa kasus korupsi besar ternyata melibatkan pejabat tinggi ASN, misalnya di eselon 1, eselon 2, dan birokrat lainnya. Itu menunjukkan bahwa ada pertanyaan apakah kinerja ASN itu selama ini sudah berlangsung optimal atau tidak. Ini artinya menurut Anda bahwa tidak urgen begitu ya untuk menaikkan batas usia pensiun ASN karena artinya butuh kajian sehingga tidak perlu terburu-buru begitu? Ya, saya rasa di tengah upaya melakukan efisiensi anggaran, di tengah keterbatasan anggaran, kemudian juga kemarin diputuskan perpanjangan militer ya, perpanjangan usia pensiun militer, itu tentu saja biaya-biaya harus diperhitungkan dengan matang. Tapi momentum wacana perpanjangan usia ASN ini harus dimanfaatkan untuk melakukan audit terhadap kinerja ASN itu. Karena saya rasa itu yang esensinya yang paling penting daripada diperdebatkan masalah perpanjangan usia. Karena kalau perpanjangan usia tentu saja konsekuensinya seperti yang disampaikan tadi, regenerasi menjadi terhambat, kemudian juga biaya semakin meningkat, biaya anggaran, karena selama ini misalnya skema pensiunan ASN kan dianggap membebani negara gitu ya, karena jumlah ASN yang begitu banyak di masa lalu yang negara masih harus tanggung masa pensiunnya, itu pun belum terselesaikan. Nah, sekarang ditambah lagi dengan upaya untuk memperpanjang, saya rasa pada akhirnya implikasi biayanya juga semakin besar. Dan itu tentu saja tidak sesuai dengan kondisi keuangan negara saat ini yang pemerintah Prabowo sepertinya fokus pada program-program utamanya seperti misalnya makan bergizi gratis, kemudian perbaikan daya tahan militer dengan menaikkan anggaran Departemen Kementerian Pertahanan, dan program prioritas lainnya gitu.
Oke, tadi Anda banyak menekankan soal audit kinerja. Nah, ini sebenarnya audit kinerja kan pasti sudah dilakukan begitu ya secara berkala, tapi sebenarnya audit kinerja seperti apa yang Anda maksud begitu, Pak Wisnu, yang mampu secara nyata-nyata begitu meng-capture kinerja ASN supaya tahu letak kekurangannya, letak kelebihannya sehingga bisa menaikkan kualitas ASN itu sendiri. Poin-poinnya apa saja menurut Anda yang penting untuk disoroti? Jadi selama ini sistem kinerja yang ada itu kan masih berorientasi pada formalitas ya, surat keterangan penilaian apa SKP ya, misalnya surat penilaian kinerja. Tapi di sisi lain substansinya apakah sudah memenuhi harapan dari kementerian dan lembaga negara tersebut? Saya rasa itu yang masih lebih penting ya, karena kan misalnya dengan penambahan jumlah kementerian seperti ini dan keberadaan ASN yang masih ada dianggap tidak produktif, ya tentu saja ini menjadi momentum untuk melakukan audit organisasi birokrasi dan kinerja ASN itu sendiri, karena ya selama ini belum pernah dilakukan secara serius. Misalnya dengan turunnya kinerja ASN, apakah ada implikasi pencopot paling banter, hukuman yang paling keras itu adalah pencopotan jabatan, tapi apabila pemberhentian secara permanen itu harus melalui prosedur birokrasi yang begitu panjang dan bertele-tele. Itu kan tentu saja menyalahi esensi dari prinsip meritokrasi ya, di mana misalnya ada ASN yang kinerjanya tidak baik, buruk, atau bahkan melanggar etika, prosedur pemberhentiannya harusnya tidak melalui prosedur yang sangat bertele-tele dan panjang. Oke, berarti sistem evaluasi yang tidak bertele-tele itulah yang mungkin harus dilaksanakan supaya evaluasinya bisa nyata-nyata meng-capture bagaimana kualitas ASN di Indonesia, begitu ya Pak? Iya, karena tentu saja kalau Korpi kan berkepentingan agar ASN terus mengabdi selama mungkin. Mereka mungkin berkaca pada negara Prancis yang baru-baru ini memperpanjang usia pensiun sampai 70 tahun. Tapi ya kita harus lihat kondisi Prancis kan, pertama mereka adalah negara maju. Kinerja birokrasinya kan sudah kelas dunia. Terus yang paling penting lagi adalah memang ketersediaan dananya ada, karena mereka negara maju dengan pendapatan yang cukup tinggi gitu. Sedangkan Indonesia sendiri kan seperti yang kita ketahui, kita masih negara berkembang. Kemudian juga pendapatan negara kita belum optimal karena rasio pajak kita, tax ratio kita masih rendah, bahkan dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain seperti Filipina. Jadi ini menunjukkan bahwa opsi untuk memperpanjang pensiun ASN itu secara finansial, secara kinerja masih banyak pertanyaannya gitu. Oke, ini sebenarnya cukup menarik begitu ya Pak, karena kalau batas usia ini kalau kita lihat misalnya negara tetangga kita begitu ya, misalnya ke Singapura begitu, rata-rata ASN ini merupakan anak muda begitu, ketika misalnya negara-negara tetangga kita misalnya di Asia Tenggara itu berlomba-lomba untuk menyumputkan anak-anak muda di tata kelola pemerintahan, tapi kini ada usulan dari pemerintah Indonesia, dari Korpri begitu ya, untuk memperpanjang batas usia dari ASN yang sudah ada. Ini artinya lebih banyak mereka dengan usia yang lebih matang begitu ya. Tapi batas usia ini kan akan masuk ke revisi Undang-Undang ASN rencananya. Menurut Anda begitu ya Pak ya, sebenarnya ada hal yang lebih penting tidak sih untuk direvisi dalam Undang-Undang ASN ini supaya tercipta ASN lebih berkualitas, terlepas dari usianya, terlepas dari gendernya mungkin? Iya, jadi kalau kita melihat dari segi undang-undang dan regulasi, sebenarnya sudah banyak undang-undang regulasi ASN dan terkait dengan ASN yang begitu baik ya. Misalnya manajemen talenta, kemudian prosedur penilaian kinerja. Cuman masalahnya keberadaan undang-undang dan regulasi ini kan enforcement-nya belum dilaksanakan secara optimal. Jadi
menurut saya makanya saya mengusulkan berkali-kali soal audit kinerja birokrasi itu supaya ini bisa dijadikan sebagai momentum untuk melakukan evaluasi secara keseluruhan sistem birokrasi kita. Sehingga apapun keputusan strategiknya, apakah itu, tapi jangan dilihat secara parsial ya, karena kita harus melihatnya secara holistik. Misalnya kita juga harus melihat dari sistem rekrutmennya. Itu rekrutmen kan sebenarnya ujung pangkal dari merekrut talent-talent terbaik di Indonesia. Apakah sudah benar atau tidak? Apakah sudah benar-benar merefleksikan talent terbaik di Indonesia atau tidak? Kemudian dari setelah masuk di sistem birokrasi, kita lihat lagi bagaimana dengan sistem penilaian kinerjanya. Apakah sudah berjalan atau tidak? Apakah ASN yang berprestasi ini secara output maupun outcome benar-benar mendapatkan promosi sesuai dengan kinerja dan kontribusinya. Nah, ini aja belum dibereskan ya, karena masih banyak juga kritik-kritik yang beranggapan bahwa misalnya penilaian kinerja, kenaikan pangkat lebih sekedar formalitas, sehingga siapapun otomatis kalau sudah bertahun-tahun akan dengan sendirinya naik pangkat. Nah, itu yang saya rasa yang harus benar-benar diperbaiki gitu, daripada kita fokus pada ujungnya yaitu perpanjangan masa pensiun. Iya, artinya masih banyak deretan masalah ataupun celah-celah di sistem soal tata kelola aparatur sipil negara ini yang masih bisa ataupun lebih urgent untuk diperbaiki ketimbang memperdebatkan perpanjang atau ditetapkan saja begitu ya usia pensiun dari ASN ini. Tapi Pak, terakhir, ini kan belakangan ada perpanjangan usia TNI, kemudian ini juga ada perpanjangan usia ASN. Kalau perpanjangan usia TNI kan ini sudah jadi undang-undang, kalau usia ASN ini masih dalam bentuk usulan begitu ya, bahkan belum dibahas di DPR dan lain sebagainya. Apa yang Anda lihat dalam fenomena ini? Ya, tentu saja setiap kelompok kepentingan pasti berkepentingan untuk memperjuangkan kepentingannya ya. Tentu saja kalau Korpri pasti mewakili kepentingan dari para birokrat, terutama dalam hal ini birokrat yang sudah dianggap senior, yang kita hormati, terutama yang mereka berprestasi, yang merasa masih punya tenaga dan waktu ya untuk berkontribusi lagi. Tapi tanpa melakukan audit kinerja tersebut, kita tidak bisa mengidentifikasi nih di antara para birokrat ini yang mana yang benar-benar berkontribusi dan berkinerja, mana yang justru menjadi beban negara karena kinerjanya tidak optimal. Kalau itu sudah dibereskan, baru kita berbicara soal apakah ada skema perpanjangan usia pensiun atau tidak, dengan catatan bahwa ketersediaan anggaran APBN-nya benar-benar ada gitu, dan tidak ada prioritas-prioritas program lainnya seperti misalnya program makanan bergizi gratis, penyediaan kesehatan, cek kesehatan gratis, kemudian penambahan anggaran pertahanan untuk meningkatkan sistem pertahanan kita. Nah, kalau itu sudah beres, nah baru kita berbicara soal isu perpanjangan usia khususnya ASN. Baik, ada sejumlah masalah yang patut dibereskan terlebih dahulu, tidak hanya fokus ke ujungnya saja, tetapi justru harus fokus ke pangkal masalahnya. Salah satunya adalah soal sistem meritokrasi dalam perekrutan, kemudian juga bagaimana sistem penilaian kerja dan juga kontribusi dari ASN kepada tata kelola pemerintahan Indonesia yang juga harus diperhatikan. Terima kasih untuk malam hari ini Pak Wisnu Juwono, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, untuk waktunya di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Pak Wisnu. Ya, terima kasih banyak Mbak Dian.